Takut lawan Hamas, para tentara dan komandannya kabur dari Gaza, kini dipecat. Ternyata pecundang. Militer Zionis Israel telah memecat seorang komando batalion tempur dan wakilnya dan beberapa anak buahnya karena telah melarikan diri dalam perang melawan sayap militer Hamas Brigade Izz Al-Qassam di Gaza, Palestina. Aksi kabur dari medan pertempuran itu terjadi selama invasi militer Israel ke Gaza Utara. Pemecatan itu dilaporkan surat kabar Yediot Ahronot pada hari Senin kemarin. Diketahui para perwira tersebut, lanjut laporan Yediot Ahronot bersama dengan puluhan bawahannya yang lain menyatakan bahwa mereka memutuskan untuk mundur karena unit mereka takut dan juga tidak menerima banyak dukungan militer atau perlindungan udara ketika menghadapi puluhan pejuang Brigade Al-Qassam selama penyergapan. Mereka mengakui ketakutan untuk melawan Hamas, bahkan memandangnya pun tak mampu. Sementara itu, militer Israel dalam keputusannya menyatakan bahwa penarikan tiba-tiba pasukan itu mengakibatkan peristiwa yang digambarkan sebagai tidak biasa dan menciptakan krisis parah yang menyebabkan sekitar setengah dari tentaranya tidak kembali ke dinas militer dan berperang di Gaza. Laporan surat kabar tersebut menambahkan bahwa tentara kompi dan unit tempur mengatakan bahwa mereka tidak menerima dukungan atau perlindungan udara dari Angkatan Udara Israel sehingga mereka memilih menyerah. Kami memasuki area yang terperangkap dan banyak milisi menembakkan RPG ke arah kami dengan tembakan tanpa henti. Lantas kami sangat ketakutan dan memilih mundur dari pertempuran melawan Brigade Al-Qassam itu. Koresponden urusan militer surat kabar tersebut, Yoav Gayton, mengkonfirmasi kasus kaburnya para tentara Israel dan komandannya itu mengutip pernyataan seorang perwira. Petugas di brigade mengakui bahwa pasukan tersebut dikirim dalam misi dengan cara yang buruk setelah melakukan aktivitas berkepanjangan di jalur Gaza tanpa istirahat dan bahwa insiden tersebut menciptakan suasana yang sulit di batalion, tulis Zayton. Surat kabar tersebut juga menunjukkan bahwa sejak awal perang di Gaza, batalion dan unit tempur tersebut terkena peristiwa serius lainnya pada bulan Oktober lalu, termasuk perwiranya yang terbunuh dan cedera perwira lainnya. Perlu dicatat bahwa batalion tersebut mengalami kejadian yang parah dalam sebulan terakhir. Tentara dan unit lain didatangkan untuk mengisi kesenjangan dan krisis kepercayaan pun tercipta, imbuh militer Israel dikutip dari Yediot Ahronot. Mencegah pejuang Palestina ngamuk di Gaza, tentara Israel ditembaki dan dihantam tembakan dari neraka. Meskipun ada kesepakatan untuk gencatan senjata, sejumlah tentara Israel masih melancarkan serangan terutama di wilayah tepi barat Palestina. Pasukan Zionis di luar dugaan disergap sejumlah pejuang Palestina di wilayah Gaza. Pasukan pertahanan Israel mengklaim pasukannya mendapat serangan masif dari berbagai sudut Gaza yang tidak terduga yang datang secara tiba-tiba. Menurut laporan dikutip Viva Militer dari media Israel, Yediot Ahronot, tentara Israel yang sangat siap menghadapi konfrontasi bersenjata itu dibuat kewalahan total. Seorang komandan kompi beserta wakilnya bahkan dipecat usai serangan kejut pejuang Palestina yang tak terduga dan menjatuhkan banyak korban jiwa dari tentara IDF. Tak disebutkan organisasi mana yang menyerang, baik Hamas, Fatah, Martil Al-Aqsa atau Jihad Islam Palestina, tetapi perwira militer Israel menggambarkan serangan sebagai tembakan dari neraka. Kami menerima tembakan neraka dari segala arah, ujar perwira pasukan pertahanan Israel itu dari Viva Militer dilansir dari Middle East Monitor. Sejumlah pejuang Palestina disebutnya menembakkan senapan mesin dan senapan ringan dengan intensitas tinggi hingga peluncur roket dari berbagai arah.
Militer Israel tidak menjelaskan secara spesifik terkait jumlah korban yang jatuh, akan tetapi sejumlah tentara Israel mengatakan misi pertempuran seketika berubah menjadi operasi penyelamatan. Hal ini dikarenakan banyak tentara Zionis yang terluka dan tewas akibat serangan kejut pejuang Palestina itu. Situasi dengan cepat berubah menjadi pertempuran penyelamatan karena cedera yang diderita oleh kelompok yang disergap oleh perlawanan Palestina, kata seorang tentara Israel. Persiapan tidak dilakukan dengan benar, Komandan Kompi tidak mengambil keputusan untuk mundur. Hal ini berakhir dengan jatuhnya korban jiwa dari pihak Israel. Perpecahan terjadi di tubuh tentara Israel, mayoritas tolak kembali perangi Gaza. 2 perwira sampai dipecat hingga kalah lawan Hamas. Perpecahan akhirnya terjadi di tubuh militer Zionis. Kekompakan sudah hilang dan bahkan mereka menolak mengikuti komando atasannya untuk kembali menyerang Gaza setelah gencatan senjata usai. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan bagi pasukan Zionis yang menyebabkan 2 perwiranya juga harus dipecat dan hal ini malah makin memperparah keadaan. Hingga media-media memberitakan jika Palestina lah pemenang sesungguhnya. Sementara itu laporan dari media Israel, krisis kepercayaan tengah terjadi di antara anggota militer Israel atau IDF. Sebagian dari mereka menolak untuk kembali berperang. Media Israel telah mengungkap situasi protes dan ketidakpercayaan terhadap pasukan Zionis Israel. Hampir seluruh tentara di kompi militer menolak untuk bergabung kembali dalam pertempuran. Perkembangan ini terjadi karena pemecatan 2 perwira yang memilih mundur dari pertempuran ketika kompi militer dibiarkan tanpa dukungan tembakan di jalur Gaza. Yoav Zaiton, koresponden urusan militer untuk surat kabar Israel Yediot Ahronot, memverifikasi bahwa sekitar setengah dari tentara kompi tersebut belum bergabung kembali dengan unit tersebut setelah pemecatan kedua perwira tersebut. Para perwira ini bersama puluhan bawahannya menegaskan bahwa mereka tidak menerima dukungan tembakan saat menghadapi puluhan pejuang Hamas sehingga mereka mundur. Mereka akan dijadikan tumbal oleh Perdana Menteri Netanyahu. Dalam pertempuran itu, pasukan mundur karena mereka tidak menerima dukungan tembakan yang diperlukan dari anggota IDF lainnya ketika berhadapan dengan puluhan pejuang perlawanan yang menyergap tentara tersebut. Insiden yang tidak biasa itu memicu krisis yang signifikan antara komandan kompi di satu sisi dan juga pejuang mereka serta komandan batalion di sisi lain. Petugas brigade mengakui bahwa pasukan tersebut dikerahkan dalam misi dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Setelah terlibat dalam operasi yang diperpanjang di wilayah Gaza tanpa istirahat yang cukup, mereka mengakui kejadian tersebut telah menimbulkan suasana tegang di dalam batalion. Sementara itu, pasukan Israel mengakui krisis yang sedang terjadi dan menegaskan bahwa tentara dari unit lain dikerahkan untuk mengatasi kesenjangan di perusahaan tempat insiden itu terjadi. Pernyataan tersebut menekankan munculnya krisis kepercayaan dan menyoroti terbatasnya kemampuan komandan batalion untuk mempengaruhi jalannya operasi.